Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan materi kami, yaitu ruang vektor kompleks. Nah, untuk pemateri pertama akan dibawakan oleh saya sendiri, dan untuk pemateri kedua akan dibawakan oleh Nurul Hidayat H. Yang pertama kita bahas mengenai ruang vektor kompleks. Persamaan karakteristik dari setiap matriks persegi dapat memiliki solusi kompleks. Gagasan nilai eigen kompleks dan vektor eigen ini muncul secara alami, bahkan dalam konteks matriks dengan entry yang nyata. Yang pertama, tinjauan bilangan kompleks. Nah, ingat bahwa jika Z-nya itu sama dengan A ditambah BI adalah bilangan kompleks, maka 1. REZ sama dengan A. Nah, kita perhatikan pada gambar di mana REZ sama dengan A itu berada pada sumbu X dan imajiner Z sama dengan B itu berada pada sumbu Y. Yang kedua, nilai mutlak Z sama dengan akar A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Nah, ini disebut sebagai modulus atau nilai absolut dari Z. 3. Z konjugat sama dengan A dikurang BI. Ini disebut sebagai konjugat kompleks dari Z. 4. Z dikali Z konjugat sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 sama dengan nilai mutlak Z pangkat 2. 5. Sudut theta disebut sebagai argumen Z. 6. Bilangan real Z sama dengan nilai mutlak Z cos theta. 7. Imajiner Z sama dengan nilai mutlak Z sin theta. 8. Z sama dengan nilai mutlak Z kali cos theta ditambah I sin theta. Ini disebut sebagai bentuk kutub dari Z. Nah, di dalam ruang vektor kompleks ini, kita akan membahas mengenai nilai eigen kompleks. Nah, kita perhatikan pada bentuk umum dari matriks N kali N, yaitu lambda pangkat N ditambah C1, lambda pangkat N dikurang 1, ditambah sampai Cn sama dengan 0. Nah, lambda ini merupakan nilai eigennya. Nah, kita lihat pada bentuk umumnya, di mana pangkat tertingginya itu dari lambda memiliki koefisien 1. Nah, ketika kita ingin mencari solusi dari matriks-matriks N kali N, maka kita akan mendapatkan solusi bilangan real. Namun ternyata pada persamaan karakteristik itu akan juga memiliki nilai entry-entry real yang memiliki solusi imajiner. Nah, misalkan pada persamaan karakteristik A sama dengan min 2, min 1, 5, 2. Nah, ketika kita ingin mencari nilai eigennya, maka akan memiliki solusi imajiner. Dalam hal ini, lambda satunya itu sama dengan I, dan lambda 2-nya sama dengan minus I. Kemudian, vektor di C pangkat N. Ruang vektor yang skalarnya itu boleh berupa kompleks, itu disebut sebagai ruang vektor kompleks. Nah, pada bagian ini kita hanya membahas generalisasi kompleks berikut dari ruang vektor nyata dari R pangkat N. Baik, untuk definisi yang pertama, yaitu jika N bilangan bulat positif, maka tupel kompleks N adalah barisan N bilangan kompleks. Dalam hal ini V1, V2, sampai Vn. Himpunan semua N tupel kompleks itu disebut sebagai ruang N kompleks dan dilambangkan dengan C pangkat N. Skalar adalah bilangan kompleks dan operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian skalar dilakukan secara komponen. Terminologi yang digunakan untuk N tupel bilangan real itu berlaku untuk N tupel kompleks tanpa perubahan. Jadi, jika V1, V2, sampai Vn adalah bilangan kompleks, maka kita sebut V sama dengan
V1, V2, sampai Vn vektor di C pangkat N. Dan V1, V2, sampai Vn itu merupakan komponennya. Nah, misalkan ada sebuah vektor V sama dengan V1, V2, sampai Vn sama dengan A1 tambah B1i, A2 tambah B2i, sampai AN tambah BNI. Nah, dalam C pangkat N ini dapat dibagi menjadi bagian nyata dan bagian imajiner. Sebagai V sama dengan A1, A2, sampai AN. Nah, ini disebut sebagai bilangan real dari V. Nah, kemudian I, B1, B2, sampai Bn ini dinamakan sebagai bilangan imajiner dari V. Nah, kemudian jika bentuknya itu konjugat V, maka A1, A2, sampai AN itu dikurang I, B1, B2, sampai Bn sama dengan bilangan real V dikurang imajiner V. Jadi yang membedakan hanya tandanya saja, tanda di bagian imajinernya. Jika vektor V itu tandanya itu positif, sedangkan pada konjugat V itu tandanya itu negatif. Nah, oleh karena itu, vektor-vektor di R pangkat N dapat dilihat sebagai vektor-vektor di C pangkat N, yang bagian imajinernya itu adalah 0. Atau dinyatakan dengan cara yang lain, vektor V di C pangkat N ada di R pangkat N, jika dan hanya jika konjugat V itu sama dengan V. Nah, pada bagian ini, kita perlu membedakan antara matriks yang entry-nya itu harus bilangan real, yang disebut matriks real, dan matriks yang entry-nya dapat berupa bilangan real atau bilangan kompleks, yang disebut sebagai matriks kompleks. Nah, jika A adalah matriks kompleks, maka bilangan real A dan imajiner A adalah matriks yang dibentuk dari bagian real dan imajiner dari entry A. Dan A itu sendiri adalah matriks yang dibentuk dengan mengambil konjugat kompleks dari setiap entry di A. Nah, untuk lebih memahami, maka kita masuk pada contoh soal yang pertama. Nah, di sini ada vektor V sama dengan 3 ditambah I, min 2I, 5, dan matriks A sama dengan 1 tambah I, min I, 4, 6 dikurang 2I. Nah, pertama kita ingin mencari konjugat dari V-nya. Nah, ingat kembali rumus dari konjugat, bahwa konjugat V itu sama dengan A dikurang BI. Jadi, di sini kita hanya mengubah tandanya saja dari positif menjadi negatif. Tergantung dari tanda imajinernya. Jika tanda imajinernya itu positif, maka kita ubah menjadi negatif. Nah, sebaliknya, jika tanda imajinernya itu negatif, maka kita ubah ke positif. Nah, yang pertama, untuk 3 ditambah I. Nah, di sini kita ubah menjadi 3 dikurang I. Karena bilangan imajinernya positif, maka kita ubah menjadi negatif. Untuk min 2I, maka kita ubah menjadi 2I. Untuk 5 tetap karena tidak mengandung bilangan imajiner. Nah, selanjutnya kita mencari bilangan real dari V-nya. Nah, di sini kita hanya mengambil koefisien-koefisien dari bilangan real. Nah, kan di situ 3 tambah I, bilangan realnya itu 3. Kemudian min 2I, karena di sini tidak termuat bilangan real, maka nilainya itu 0. Kemudian 5 tetap 5. Nah, selanjutnya untuk imajiner V, sama seperti sebelumnya, kita mengambil koefisien dari imajiner V. Nah, kita perhatikan untuk 3 ditambah I, di sini I-nya 1. Kemudian untuk min 2I, sehingga min 2. Kemudian untuk 5, karena di sini tidak termuat bilangan imajiner, maka hasilnya itu 0. Nah, selanjutnya untuk
konjugat A, sama seperti sebelumnya, kita hanya mengubah tandanya tergantung dari soal. Kemudian kita cari lagi untuk bilangan real A-nya, ya kita hanya mengambil koefisien-koefisien dari bilangan real, dan begitu pula imajiner A-nya. Kita hanya mengambil koefisien dari bilangan imajinernya. Kemudian kita mencari nilai determinan A. Nah, ini sebelumnya sudah dipelajari untuk cara mencari determinan, yaitu kita hanya mengalihkan entry-entry-nya. Jadi, 1 ditambah I dikali 6 dikurang 2I dikurang min I kali 4, sehingga diperoleh 8 ditambah 8I. Selanjutnya, sifat aljabar dari konjugat kompleks. Yang pertama, teorema 5.3.1. Jika U dan V adalah vektor dalam C pangkat N, dan jika K adalah skalar, maka yang pertama, konjugat dari konjugatnya U sama dengan U. Yang kedua, konjugat dari perkalian K kali U sama dengan konjugat K kali konjugat U. Begitu pula dengan penjumlahan dan pengurangan. Nah, yang kedua, teorema 5.3.2. Jika A adalah matriks kompleks M kali K, dan matriks kompleks B adalah sebuah matriks kompleks K kali N, maka konjugat dari konjugatnya A sama dengan A. Kemudian untuk perpangkatan, konjugat A berpangkat T sama dengan konjugat A dipangkatkan T. Jadi, ini menggunakan sifat perpangkatan. Kemudian yang ketiga, itu sama seperti teorema sebelumnya, yaitu konjugat A dikali B sama dengan konjugat A dikali konjugat B. Kita masuk pada definisi yang kedua, yaitu jika U sama dengan U1, U2, U3 sampai UN, dan V-nya sama dengan V1, V2 sampai Vn adalah vektor di C pangkat N, maka hasil kali dalam kompleks Euklidian dari U dan V ini disebut sebagai hasil kali titik kompleks. Nah, ini dilambangkan dengan U kali V. Dan kita juga mendefinisikannya sebagai U kali V sama dengan perkalian antara U1 dan konjugat V1 ditambah U2 kali konjugat V2 sampai UN kali konjugat Vn. Nah, kita juga dapat mendefinisikan norma Euklidian ini pada C pangkat N menjadi konjugat dari konjugat V sama dengan akar V kali V sama dengan akar nilai mutlak V1 pangkat 2 ditambah nilai mutlak V2 pangkat 2 sampai nilai mutlak Vn pangkat 2. Nah, seperti dalam kasus nyata, kita menyebut V itu sebagai vektor satuan dalam C pangkat N. Jika konjugat dari konjugat V sama dengan 1. Dan kita katakan dua vektor U dan V ortogonal jika U kali V-nya itu sama dengan 0. Kita masuk pada contoh yang kedua, yaitu temukan yang pertama U kali V, yang kedua V kali U, ketiga panjang dari U, dan yang keempat panjang dari V. Untuk vektor, U-nya sama dengan 1 ditambah I, 3 dikurang I. Dan V-nya sama dengan 1 ditambah I, 2, 4I. Yang pertama, kita ingin mencari U kali V-nya. Nah, sebelumnya telah kita bahas mengenai definisi kedua, yaitu U kali V sama dengan U1 kali konjugat V1 ditambah
U2 kali konjugat V2 dan seterusnya. Nah, di sini telah diketahui U1, U2, U3-nya dan V1, V2 dan V3-nya. Nah, ini tinggal disubstitusikan saja ke dalam rumusnya. Sehingga diperoleh 1 ditambah I kali konjugat 1 ditambah I ditambah I kali konjugat 2 ditambah 3 dikurang I kali konjugat 4I. Nah, selanjutnya kita ubah tiap konjugat dari V1 sampai V3 ini tergantung dari imaginiernya. Imaginiernya itu memiliki tanda seperti apa, maka kita ubah menjadi konjugat. Nah, misalkan untuk konjugat 1 ditambah I, maka berubah menjadi 1 dikurang I. Jadi kita hanya mengubah tandanya saja. Nah, begitu pula dengan konjugat dari 2 dan konjugat 4I. Nah, selanjutnya kita distribusikan sehingga menghasilkan minus 2 dikurang 10I. Untuk yang kedua, yaitu V kali U. Nah, ini seperti contoh soal yang pertama tadi, yaitu U kali V. Cuman ini kebalikannya saja. Caranya sama. Nah, bisa kita lihat di sini perbedaannya itu U kali V itu menghasilkan minus 2 dikurang 10I. Nah, sedangkan untuk V kali U itu menghasilkan minus 2 ditambah 10I. Jadi, perbedaannya itu hanya terletak pada tanda imaginiernya saja. Untuk yang ketiga yaitu panjang dari U. Nah, di sini tandanya bukan tanda konjugat, melainkan tanda nilai mutlak. Nah, jadi mohon maaf atas kesalahan dalam pengetikan. Ya, jadi kita lanjut. Untuk yang ketiga, panjang dari U sama dengan, nah ini bisa kita lihat pada definisi kedua sebelumnya. Ya, jadi kita substitusikan saja nilai dari U1, U2, U3 ke rumusnya. Nah, sehingga diperoleh akar 13. Nah, begitu pula dengan yang keempat, yaitu panjang dari V. Nah, kita substitusikan nilai dari V1, V2, dan V3-nya. Nah, sehingga diperoleh akar 22. Selanjutnya, teorema 5.3.3. Jika U, V, dan W adalah vektor-vektor dalam C pangkat N, dan jika K adalah skalar, maka hasil kali dalam kompleks Euklidean memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Jadi ada 5 sifat-sifatnya. Yang pertama, untuk U kali V sama dengan konjugat V kali U. Yang kedua, U dikali V tambah W sama dengan U kali V ditambah U kali W. Ini merupakan sifat distributif. Yang ketiga, K kali U kali V sama dengan KU kali V. Ini merupakan sifat asosiatif. Yang keempat, U kali KV sama dengan konjugat K dikali UV. Yang kelima, V kali V lebih besar sama dengan 0, dan V-nya kali V sama dengan 0. Nah, jika dan hanya jika V-nya itu sama dengan 0. Selanjutnya, konsep vektor di C pangkat N. Nilai eigen dan vektor eigen didefinisikan untuk matriks kompleks persis seperti matriks nyata. Nah, jika A itu adalah matriks N kali N dengan entry kompleks, maka akar kompleks dari persamaan karakteristik itu determinan lambda identitas dikurang A sama dengan 0. Nah, ini disebut sebagai nilai eigen kompleks A.
Nah, seperti dalam kasus nyata, nilai eigen kompleks A itu jika dan hanya jika ada vektor tak nol S dalam C pangkat N. Sedemikian sehingga A dikali X itu sama dengan lambda X. Nah, setiap X itu disebut sebagai vektor eigen kompleks dari A yang berkorespondensi dengan lambda. Nah, vektor eigen kompleks A itu berkorespondensi dengan lambda adalah solusi tak nol dari sistem linear dari lambda kali identitas dikurang A sama dengan 0. Dan himpunan semua solusi tersebut merupakan subruang dari C pangkat N. Nah, ini disebut sebagai ruang eigen kompleks dari A yang bersesuaian dengan lambda. Nah, ini telah dibahas pada pembahasan sebelumnya tentang nilai eigen. Selanjutnya yaitu teorema 5.3.4. Jika lambda adalah nilai eigen dari matriks A real n kali n, dan jika X adalah vektor eigen yang bersesuaian, maka juga merupakan nilai eigen dari A dan merupakan vektor eigen yang bersesuaian. Contohnya yaitu temukan nilai eigen dan basis untuk ruang eigen dari A sama dengan matriks min 2, min 1, 5, 2. Kemudian kita cari solusi polinomial karakteristik dari A-nya, yaitu kita misalkan lambda dan V adalah nilai eigen dan vektor eigen dari matriks A, maka berlaku A dikali V sama dengan lambda dikali V, di mana A-nya ini adalah matriksnya, kemudian V-nya ini matriks yang berordo 2 kali 1, dan lambdanya ini adalah skalar, atau kita juga bisa gunakan determinan dikali lambda dikali I dikurang lambda sama dengan 0, di mana I-nya ini adalah matriks identitas. Dan ordonya ini akan mengikuti matriks A-nya, karena matriks A-nya berordo 2 kali 2, maka I-nya juga berordo 2 kali 2. Sehingga kita cari, yang pertama itu kita cari nilai lambda dikali I dikurang A. Kita ganti I-nya menjadi matriks min 1, 0, 0, 1 dikurang A-nya itu matriks min 2, min 1, 5, 2. Sehingga didapat lambda dikali I-nya itu matriks lambda 0, 0, lambda dikurang matriks A-nya itu min 2, min 1, 5, 2. Dan hasilnya adalah matriks lambda ditambah 2, 1, minus 5, lambda dikurang 2. Setelah didapat hasilnya, kemudian kita determinankan. Jadinya lambda ditambah 2 dikali lambda dikurang 2 dikurang 1 dikali minus 5. Hasilnya itu lambda pangkat 2 ditambah 1, kemudian kita sama dengankan dengan 0. Dan didapat hasil dari lambdanya itu sama dengan plus minus akar minus 1, di mana nilai dari akar minus 1 itu sama dengan I, sehingga didapat nilai lambda 1-nya sama dengan I, dan lambda 2-nya sama dengan minus I. Jadi, nilai eigen dari A adalah lambda sama dengan I. Perhatikan bahwa nilai eigen ini adalah konjugat kompleks, seperti yang dijamin oleh teorema 5.3.1. Untuk menemukan vektor eigen, kita harus menyelesaikan sistem matriks lambda ditambah 2, 1 minus 5, lambda dikurang 2, kali matriks X1, X2 sama dengan matriks 0, 0.
dengan lambda sama dengan I, dan kemudian dengan lambda sama dengan minus I. Dengan lambda sama dengan I, sistem ini menjadi lambdanya ini kita ganti menjadi I, didapat matriks I ditambah 2, 1 minus 5, I dikurang 2, matriks X1, X2 sama dengan matriks 0, 0. Kita dapat menyelesaikan sistem ini dengan mengurangi matriks yang diperbesar, sehingga didapat hasilnya itu matriks I tambah 2, 1, 0, minus 5, 1 dikurang 1 minus 2, 0. Pertama-tama, mengamati bahwa epsilon baris tereduksi dari 9 di atas harus memiliki deretan 0 karena 8 memiliki solusi non-trivial. Karena itu, setiap baris dari 9 harus merupakan kelipatan skalar dari yang lain. Dan karenanya, baris pertama dapat dibuat menjadi deretan 0 dengan menambahkan kelipatan yang sesuai dari baris kedua. Nah, untuk itu, dengan demikian kita dapat dengan mudah mengatur entry di baris pertama menjadi 0. Kemudian menukar baris, dan kemudian kita kalikan baris pertama yang baru dengan minus 1/5. Jadi, baris pertamanya itu kita jadikan 0, setelah itu kita tukar, baris pertamanya ini kita tukar dengan baris kedua, sehingga baris keduanya yang tadi itu berada di baris yang pertama. Terus baris pertama yang baru ini kita kalikan dengan minus 1/5 untuk mendapatkan baris epsilon baris tereduksinya. Jadi solusi umumnya didapat dari sini adalah X1 sama dengan dalam kurung minus 2/5 ditambah 1/5 I T, X2-nya itu sama dengan T. Nah, ini memberitahu kita bahwa ruang eigen yang sesuai dengan lambda sama dengan I adalah suatu dimensi yang terdiri dari semua kelipatan skalar kompleks dari basis vektor X sama dengan matriks minus 2 plus 1/5 I 1. Kemudian selanjutnya adalah teorema 5.3.5. Jika A adalah matriks 2 kali 2 dengan entry real, maka persamaan karakteristik equation dari A adalah lambda pangkat 2 dikurang TRA lambda, di mana TR-nya ini adalah singkatan dari trace, dan trace ini adalah jumlah entry-entry pada diagonal utama ditambah determinan A sama dengan 0. Dan A memiliki dua nilai eigenreal yang berbeda jika TRA pangkat 2 dikurang 4 determinan A lebih besar 0. Kedua, A memiliki satu nilai eigenreal berulang jika TRA pangkat 2 dikurang 4 determinan A sama dengan 0. Ketiga itu, A memiliki dua nilai eigen konjugasi kompleks jika TRA pangkat 2 dikurang 4 determinan A lebih kecil dari 0. Contohnya yaitu, pada setiap bagian gunakan rumus 13 untuk persamaan karakteristik untuk mencari nilai eigen dari A sama dengan matriks 2, 2, minus 1, 5. B, A sama dengan matriks 0, minus 1, 1, 2. C, A sama dengan matriks 2, 3, minus 3, 2. Yang pertama itu solusi bagian A. Kami memiliki TR-nya itu sama dengan 7, di mana ini didapat dari 2 ditambah 5. Dan determinan A-nya itu sama dengan 12. Didapat dari 2 dikali 5 dikurang
2 dikali minus 1. Jadi persamaan karakteristik A adalah lambda pangkat 2 dikurang TR-nya adalah 7 lambda dan 12. Determinannya adalah 12 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan, hasil pemfaktorannya itu adalah lambda dikurang 4, lambda dikurang 3 sama dengan 0. Jadi nilai eigen dari A adalah lambda sama dengan 4 dan lambda sama dengan 3. Kemudian solusi bagian B-nya adalah A sama dengan matriks 0, min 1, 1, 2. TR-nya didapat dari 0 ditambah 2, itu 2. Dan determinannya itu didapat hasilnya 1. Sehingga persamaan karakteristiknya adalah lambda pangkat 2 dikurang 2 lambda ditambah 1 sama dengan 0. Memfaktorkan persamaannya itu didapat hasilnya lambda dikurang 1 pangkat 2 sama dengan 0. Jadi lambdanya sama dengan 1. Kemudian solusi bagian C-nya itu A sama dengan matriks 2, 3, minus 3, 2. Didapat TR-nya itu sama dengan 4. Dari 2 ditambah 2 dan determinan A-nya itu sama dengan 13. Jadi persamaan karakteristik A adalah lambda pangkat 2 dikurang 4 lambda ditambah 13 sama dengan 0. Kemudian untuk memfaktorkannya ini kita gunakan rumus kuadrat dan menghasilkan lambda 1,2 sama dengan 4 plus minus akar minus 4 pangkat 2 dikurang 4 dikali 13 per 2 sama dengan 4 plus minus akar minus 36 per 2. Hasilnya itu adalah 2 plus minus 3i. Jadi nilai eigennya adalah lambda pertamanya itu 2 plus 3i dan lambda kedua 2 minus 3i. Selanjutnya yaitu teorema 5.3.6. Jika A adalah matriks simetris real, maka A memiliki nilai eigen real. Selanjutnya teorema 5.3.7. Nilai eigen dari matriks real C sama dengan matriks A min B, B, A adalah lambda sama dengan A plus minus BI. Jika A dan B keduanya tidak kosong, maka matriks ini dapat difaktorkan sebagai matriks A min B, BA sama dengan matriks mutlak lambda 0, 0 mutlak lambda kali matriks cos theta min sin theta cos theta, di mana theta ini adalah sudut dari sumbu X positif ke sinar yang menghubungkan titik asal ke titik A, B, seperti yang terlihat pada gambar di samping. Kemudian selanjutnya itu teorema 5.38. Misalkan A adalah matriks real 2 kali 2 dengan nilai eigen kompleks lambda sama dengan A plus minus BI, di mana B-nya ini tidak sama dengan 0. Jika X adalah vektor dari A yang bersesuaian dengan lambda sama dengan BI, maka matriks P sama dengan matriks REX im X dapat dibalikkan dan A sama dengan P matriks A min B, BA, P pangkat minus 1. Kemudian kita masuk pada contoh. Faktorkan matriks pada contoh 3 ke dalam bentuk teorema sebelumnya menggunakan nilai eigen lambda sama dengan minus I dan vektor eigen yang sesuai yang diberikan pada 11. Solusinya itu
Untuk konsistensi dengan notasi teorema 5.3.8, mari kita nyatakan vektor yang sesuai dengan lambda sama dengan minus I dari X untuk lambda, dan X ini kita miliki A sama dengan 0, B sama dengan minus 1, REX-nya ini sama dengan matriks min 2/5, 1, Mx-nya ini sama dengan matriks min 1/5. Jadi, P-nya kan sama dengan matriks REX, Mx sama dengan, dimasukkan nilai REX-nya itu min 2/5, 1, kemudian Mx-nya itu matriks min 1/5, 0. Jadi, didapat hasilnya itu matriks min 2/5, min 1/5, 1, 0. A dapat difaktorkan dalam bentuk 17 sebagai matriks min 2, min 1, 5, 1 sama dengan matriks min 2/5, min 1/5, 1, 0 dikali matriks 0, min 1, 1, 0 dikali matriks 0, 1, minus 5, dan minus 2. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami mengenai ruang vektor kompleks. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.